Baik, mohon izin saya melepaskan masker. Meskipun saya melepaskan masker, tetap untuk menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak dengan narasumber yang akan kita perbincangkan dengan para pemirsa Mimbar TV yang ada di rumah, yang setia menyaksikan. Senang bisa berjumpa dengan kalian semua. Perkenalkan saya Robi, siap menemani Anda sekalian. Di samping saya sudah ada siswa-siswi yang berprestasi. Tentunya di tengah pandemi ini tidak menyurutkan mereka untuk bisa menghasilkan suatu karya meskipun pembelajaran itu secara daring. Langsung saja di sebelah saya itu sudah ada sebuah robot, ada robot teknologi. Mungkin di samping saya sudah ada pembina namanya Pak Yuwana Eko Widodo. Apa kabar? Kemudian sampingnya lagi mungkin bisa dikenalkan, ini ada siswanya. Silahkan perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi Aminuddin. Kemudian Kalau saya Muhammad Hanif Awaludin. ya, Mas Hanif sama Mas Hanafi mungkin bisa dijelaskan simulasi bagaimana ini robot yang kemudian. Jika sensor robot mendeteksi jarak kurang dari 90 cm, maka tempat sampah akan membuka. Tetapi jika tidak ada gerakan di depannya, maka tutup tempat sampah akan tutup kembali. Langsung tutup kembali. Ya. Jadi ini namanya apa? Tempat sampah pintar gitu. Ya. Smart Trustbin. Smart Trustbin. Jadi misalnya ini saya punya sampah ini ya. Ya. Berarti sekali mau punya sampah, kemudian langsung masukkan gitu, tinggal buka sendiri. Ya. Itu biar apa? Kan kita latar belakangnya ambil dari kondisi pandemi saat ini. Oh. Kan tentunya masyarakat takut kan kalau di tempat membuang sampah karena ada bakteri dan virus. Maka dari itu supaya masyarakat tidak takut untuk membuang sampah, maka kita ciptakan inovasi ini. Mungkin lebih enaknya diskusinya mungkin daripada berdiri karena ada lagi yang disimulasikan. Oh, ini untuk hand sanitizer. Oh, hand sanitizer. ya, nyalakan. Luas. Kan kita biasanya habis buang sampah kan pasti ada kuman atau bakteri. Iya. Supaya kita dapat menghindari itu, kita ciptakan hand sanitizer otomatis. Oh, jadi buang sampah biar tidak ada kuman tersisa, tinggal langsung begini ya. Ya. Dikenakan sensor. Cukup inovatif, kreatif. Ya mungkin kita bisa bicara lebih panjang lebar lagi bagaimana teknisnya, kemudian sudah disimulasikan dan dilihat sama pemirsa Mimbar TV semuanya. Mungkin bisa kita duduk, kita diskusi. Silakan. Mari silakan. Ayo Hanif. Baik, Hanif sama Mas Hanafi. Kemudian Pak Yuwana. Mungkin sebelum ke Pak Yuwana, mungkin saya ingin tahu lebih jelasnya. Sebenarnya untuk robot Smart Trust ini itu belum ada nih berarti di yang lain untuk ada tempat sampah pintar ini. Kenapa? Apa itu sebenarnya sudah ada. Cuma kita kasih yang pada umumnya itu cuma adanya buat buka tutup tempat sampahnya. Ini ada sensor Level untuk ketinggian. ketinggian level sampah. Yang mana ya? Ini. Sensor ketinggian. Ya. Jadi kalau Detoksin untuk sampah. Ya. Untuk ketinggian level sampah. Level sampah. Jadi kalau penuh akan berhenti sendiri. Mungkin bisa dibuka saja, bisa saja. Bisa kelihatan. Oh, nanti kalau sampahnya masuk berarti racunnya apa? Bukan. Bakteri-bakterinya Untuk mengukur ketinggian level sampahnya. Untuk ketinggiannya. Jadi kalau penuh akan berhenti sendiri. kemudian ini masih tahap perkembangan atau sudah selesai? Ini untuk tahap awal, itu yang tahap perkembangan yang hijau itu. Oh, yang hijau ini? Iya. Oh, bedanya apa ini sama ini? Ini sudah selesai, ini masih prototipe. Kalau itu kan di bagian depan ada LCD-nya. Yang LCD-nya ini sebenarnya juga sama untuk Mengetahui. mendeteksi ketinggian tempat sampah. Jika tempat sampah mencapai ketinggian kurang dari 4 cm, maka tempat sampah tidak akan bekerja sebelum sampahnya dibuang.
Oh, berarti kalau saya buang sampah gitu ya, Iya. kemudian Tidak usah. masuk, kemudian kelihatan, oh ini udah penuh, berarti dia nggak akan buka sendiri. Iya, Ya, betul. sampahnya dibuang. Oh gitu. Buang terlebih dahulu. Kalau misalnya di dalamnya biasanya tempat sampah itu ada berpengaruh tidak? Berpengaruh. Tidak terdeteksi. Terdeteksi kan soalnya kan Objek yang penting. objeknya kan mencapai ketinggian meskipun sampahnya tinggi segini. Jadi meskipun plastik tetap terdeteksi. Baik, Pak Yohana, berarti ini kemudian kenapa kok kemudian akhirnya tempat Kebetulan yang kita ikuti adalah lomba kategori IoT atau Internet of Things, sehingga kita memasukkan mesin SP286 yaitu untuk pengendalian jarak jauh smartphone dengan aplikasi Blink. Ketinggian untuk notifikasi sampah dan sebagainya bisa dilihat dari smartphone, tidak perlu mendatangi tempat sampah ini. Jadi dalam mungkin kalau jadi bisa dikondisikan sampah mana yang sudah penuh sehingga harus diambil dan sebagainya. Pengembangannya mungkin seperti bisa itu. diaplikasikan di beberapa daerah, kabupaten Betul. atau kota, kan banyak tempat sampah yang ada di pinggir jalan itu ya. Betul, seperti Bisa itu. diaplikasikan seperti itu. Iya. Oh tahu ternyata masyarakat buang sampah, Ya, itu sudah. tahu. Oh ada pihak terkait yang saya mengelola itu. Ya, sehingga oh, sudah isinya waktunya. udah atau tidak gitu. Ya, betul, Oh, seperti itu. Berarti inovasinya ini belum ada ya, baru-baru ini ya. Iya. Kemudian apakah karena di tengah pandemi ini tidak boleh ada kontak sentuh, akhirnya dia buka otomatis seperti itu? Ya, seperti itu. Sebenarnya kita menghindari kontak dengan benda atau orang yang berpotensi menggunakan mengandung virus seperti itu. Kemudian seberapa efektif nggak sih? Karena ini kan buka tutup, berarti Iya. khusus untuk tempat sampah yang buka tutup. Kan ada juga yang istilahnya menggunakan, ada yang kaki untuk pencet atau Oh, apa. injak. Nah, seberapa efisien kalau misalnya menggunakan ini? Mungkin dari Anak-anak. Pak Putra Putri, siswa. Kalau menurut saya sih cukup efisien kalau yang buat Dari yang kayak gini. Tapi kalau yang diinjak sama kaki itu juga bisa. Tapi motor servonya ditaruh di sini, kan bisa bergerak mungkin 120 derajat atau 180 derajat. Jadi nanti kan masih ada pencetan untuk kakinya, nanti bisa bergerak ke belakang terus bisa buka sendiri. Jadi untuk tempat, kalau menurut saya sih untuk semua jenis tempat sampah bisa. Semua jenis bisa. Ya, menurut saya. Meskipun dia dari besi seng juga bisa. Itu tergantung motor servo. Soalnya motor servo ini kan kekuatannya berbeda-beda. Oh, gitu ya. Kan ini Ya. kalau yang mungkin harus pakai yang besar dan berat ya mungkin motornya juga harus besar. Soalnya biasanya kalau Iya. agak-agak di tempat ruangan itu kan pakai yang agak besar ya, tidak kecil seperti mungkin kecil ini kan Ya, skalanya prototype di aja ini. rumah atau apa Iya. gitu. Berarti sudah uji coba juga mencoba yang skalanya lebih besar. Belum, sementara yang besar cuma yang hijau ini. Ini skalanya berapa ini untuk volume untuk sampahnya? Ya kira-kira sekitar setengah atau setengah milimeter. Ya. Sekitar setengah. Ya. Kemudian hand sanitizer ini kalau dibandingkan kan sudah banyak nih. Ini ada keunggulan tersendiri gak Lebih kelebihannya? murah. Keunggulannya sih kan kalau hand sanitizer manual kan harus pencet dulu. Iya. Nah kan itu sama saja. Misalnya saya mencet hand sanitizer-nya terus ada orang lain kan, misalnya tangan saya membawa virus kan, orang setelah saya yang pakai hand sanitizer kan juga mungkin bisa terinfeksi. Kalau ini kan kita pakai apa itu plat inframerah. Jadi kalau benda ada benda atau aktivitas di dekatnya maka dia akan otomatis keluar sendiri. Langsung keluar sendiri. Iya. Mungkin saya tambahkan begini. Boleh, Pak. Untuk ini kebetulan peralatannya atau komponen yang digunakan cukup murah. Jadi mungkin tidak sampai 15.000 sudah jadi ini. Oh gitu. Berarti itu keunggulannya di situ mungkin Iya, komponennya yang dipakai iya, murah. lebih murah. Jadi tidak Kemudian, perlu pakai. kayak dayanya sendiri Ini hanya menggunakan baterai 6 volt hanya. hanya baterai. Iya. Oh, baterai A2 ya ini ya. Ya, atau bisa juga power bank atau jenisnya yang atau 6 volt. Kalau yang ini apa namanya yang sampah trash bin? Sama, ini sekitar
dayanya sama sekitar 5 atau 6 volt saja cukup. Jadi power bank atau sumber daya lain mungkin kalau pengembangan ke depan mungkin menggunakan solar cell dan sebagainya. Iya. Mungkin dari Mas Hanif atau Mas Hanafi mungkin keunggulannya apa, kemudian bagusnya apa bisa dijelaskan ke peserta Mimbar TV yang ada di rumah, cocok untuk dipakai di rumah atau bagaimana, atau dipakai untuk di kamar atau bagaimana, mungkin biar para pemirsa itu tertarik untuk bisa, oh saya ingin mengaplikasikan seperti ini juga, atau gimana? Kelebihannya sih yaitu bisa mendeteksi ketinggian sampah secara otomatis melalui smartphone, terus LCD juga bisa. Kalau tempatnya itu menggunakannya, kalau yang dalam skala kecil itu ya sebagai kita gunakan pribadi. Kalau untuk tempat umum kan biasanya bukan besar, kita juga bisa membuat yang ukurannya lebih besar supaya dapat menampung sampah yang cukup banyak. Jadi kan kalau kecil nanti sedikit buang nanti kan nggak efektif. Kalau ini cocoknya untuk di rumah, terus buat pribadi lah. Kalau yang besar tuh umum, berarti misalnya volumenya itu 20 liter kan berupa besar, berarti itu mungkin bisa beberapa hari baru bisa dibuang. Kalau Pak Yuwana, rencananya ke depan ketika hasil karyanya siswa dari Mas Hanif dan Mas Hanafi ini, ke depannya apakah rencana untuk dikerjasamakan dengan pemerintah terkait atau apa untuk hasil karyanya, atau mungkin diperbanyak, mungkin diproduksi gimana? Diaplikasikan di sekolah mungkin? Seperti itu. Jadi nanti ke depan mungkin kita mulai dari sekolah kita sendiri, mungkin tempat-tempat sampah yang ada di sekolah kita bisa digunakan seperti ini karena relatif lebih murah, pembuatannya juga tidak begitu sulit, dan juga anak juga bisa membuat sendiri. Anak-anak bisa membuat sendiri. Dan bagi yang ingin belajar bisa ke MTSN Ya, 1 Kediri. Tentu saja seperti itu. Ya, terima kasih kemudian Pak Yuwana, kemudian dengan Mas Hanif dan Mas Hanafi. Inovasinya, kreatifnya ini bisa disaksikan para pemirsa Mimbar TV yang ada di rumah. Semoga ini menambah wawasan, menambah kreativitas untuk memicu mereka bisa berinovasi. Jadi madrasah itu tidak hanya belajar agama saja, tapi juga unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologinya. Salah satunya robot Smart Trash Bin ini, yang mana sudah juara 1 best design di di Madrasah Robotik Competition kategori IOT. Di mana itu Pak? Di Jakarta. Di Jakarta. Universitas Asafiyah. Universitas Asafiyah. Ya mungkin seperti itu. Kepada para pemirsa Mimbar TV sekalian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.